Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Azek dengan PM 2335106. Baik, sini saya akan melanjutkan tentang bab 8, yaitu networking dan API. Nah, yang pertama itu ada ACScript JavaScript, waiting for the pizza. Dunia pemrograman ada dua cara utama untuk mengeksekusi perintah, sinkron dan asinkron. Secara default, JavaScript adalah bahasa sinkron dan single threaded, artinya ia hanya bisa melakukan satu hal dalam satu waktu. Seperti kasir di minimarket yang melayani pelanggan satu persatu, jika kasir tersebut harus memasak mie instan untuk satu pelanggan dan menunggu 3 menit sampai matang sebelum melayani pelanggan berikutnya, antrian akan mengulur waktu panjang dan semua orang akan marah. Dalam konteks ini, aplikasi ini disebut UI freeze atau aplikasi mati total. Saat sedang mengambil data dari server, layar tidak bisa disentuh, animasi berhenti, dan pengguna mengira aplikasi rusak. Inilah mengapa operasi yang memakan waktu lama seperti mengambil data dari internet harus dilakukan secara asinkron dan JavaScript bekerja seperti memesan pizza di restoran. Kita bisa datang ke kasir, memesan pizza, mendapat nomor antrian, dan kemudian kita bebas duduk di mana, ngobrol atau main HP sambil nunggu pizza itu datang dipanggang di dapur atau server. Kita tidak berdiri sendiri mematung di depan kasir sampai pizza matang, tetapi ketika pizza selesai, pelayan akan memanggil nomor antrian kita dan mengantar pizza ke tempat meja kita. Mekanisme ini dapat terpisah yang memungkinkan aplikasi React Native untuk menetapkan tetap respon melayani interaksi pengguna seperti scroll atau top. Sementara proses pengalihan data yang sedang berlangsung di latar belakang. Konsep teknis ini di balik dapur ini adalah event loop. JavaScript mendelegasikan tugas berat seperti networking ke sistem operasi atau browser API, lalu melanjutkan eksekusi kode baris berikutnya tanpa menunggu. Ketika tugas berat itu selesai, hasilnya dimasukkan ke dalam antrian tugas. Itu event loop terus-menerus memantau apakah sudah kosong ya, kalau ambil tugas dari antrian dan jalankan. Ini mengapa console log diikuti oleh symptote dan console log akan mencetak A lalu B baru kemudian hasil set timbang meskipun waktu 0 detik. Pemahaman tentang eksekusi ini sangat vital agar kita tidak bingung kenapa variabel data kita masih kosong padahal kita baru saja memanggil fungsi file. Dahulu menangani proses sinkron ini menggunakan teknik yang disebut callback, yang sering ujungnya pada callback hell. Struktur kode mencolok ke kanan dalam dan sulit dibaca. Kemudian prompts itu sebuah objek yang mewakili nilai, mungkin belum tersedia sekarang, tapi akan di masa depan. Prompt punya 300 pending, sedang diproses, atau full fail atau berhasil, dan reject atau gagal. Dan ini adopsi sungguhnya terjadi dengan sintaks as white yang membuat kode asinkron terlihat dan berperilaku seperti kode sinkron biasa. Dengan menambah kaca kunci as result di depan fungsi dan else di depan prompts, kita bisa menyeluruh JavaScript untuk berhenti sebentar di baris ini sampai data selesai diambil, baru lanjut ke baris berikutnya. Kode ini menjadi linear, mudah dibaca dari atas ke bawah, dan penanganan error bisa menggunakan block threaded standar yang familiar. Cost data sama dengan airwatt jauh lebih manusiawi daripada rantai 10 di React Native. Pola asesnya di UI ini adalah standar default yang akan kita digunakan. Yang kedua itu ada PES dan ICOS. Ini ketika ingin menganggap panggilan HTTP, kita dihadapkan pada dua pilihan populer, yaitu API bawaan atau menginstal pustaka pihak ketiga seperti iOS. PES ini adalah standar web modern yang sudah tersedia langsung di lingkungan JavaScript React Native tanpa perlu diinstal apapun. Kelebihannya jelas, ringan,
tidak menambah ukuran aplikasi dan tidak oleh secara red native. Untuk operasi GET sederhana seperti pengambilan data, artikel berita, baca sudah lebih dari cukup. Kita pilih fast, lalu press hasilnya menjadi JSON. Dengan responsive JSON sederhana ini membuat press menjadi pilihan favorit untuk proyek-proyek kecil atau terdekat pemula. Namun, press ini memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula, terutama dalam pengenaan error secara default dan tidak menganggap respon kegagalan. Hanya akan muncul gagal jika benar-benar putus. Artinya, block cache ini kita tidak akan menangkap error. Kita harus mengecek properti respon oke secara manual di block thread dan melemparkan error sendiri jika statusnya bukan 200 sampai 299. Ini menambah beberapa kode yang harus ditulis sedang tulis barang di setiap panggilan IPA. Di sisi lain, iOS ini adalah spesialis yang datang dengan baterai lengkap. iOS secara otomatis mengubah data responsif menjadi JSON. Yang paling penting ya dalam melebar error jika status respon di luar jangkauan. Ini membuat alur penanganan error jauh lebih konsisten dapat diprediksi. Biasa.
Baik, saya akan lanjutkan. iOS juga unggul dalam fitur canggih seperti timeout, request jika server terlalu lama merespon, dan pembatalan respon. Menggunakan Uber controller yang terintegrasi lebih rapi dalam aplikasi mobile di mana koneksi internet sering tidak stabil. Kemampuan untuk mengatur timeout sangat krusial agar pengguna tidak jebak dalam status loading abadi. Meskipun demikian, menambah sedikit ukuran aplikasi, fitur, dan kemudahan penggunaan yang ditawarkan seringkali disepadan dengan biaya, terutama pada untuk aplikasi skala produksi yang kompleks. Yang ketiga itu ada komponen REST. REST pada dasarnya adalah fungsi murni yang tugas utamanya adalah mengubah data menjadi tampilan UI, namun mengambil data dari server adalah operasi kotor yang disebut side effect atau efek samping. Karena ia berinteraksi dengan dunia luar dan tidak bersinkron dengan siklus render rate. Kita tidak boleh menaruh kode flash langsung dalam tubuh komponen karena itu akan memicu request berulang kali setiap milidetik saat komponen dirender ulang. Untuk mengatasi ini, REST menyediakan hook khusus bernama user effect. User effect ini bertindak sebagai portal yang memungkinkan kita sinkron komponen kita dengan sistem eksternal. Hook ini menerima dua argumen, sebuah fungsi efek dan sebuah array dependency. Array dependency ini adalah kunci sakti yang beritahu REST kapan efek tersebut dijalankan. Jika memberi array kosong, itu berarti jalankan efek satu ini. Kali ini saat komponen pertama kali muncul. Ini adalah pola standar untuk mengambil data awal halaman mirip dengan komponen default di Renaissance klasik zaman dulu. Namun array dependency ini sering menjadi sumber bugs paling umum bagi pemula, terutama yang menyebabkan infinite loop. Jika kita lupa menyesuaikan array dependency, akan dijalankan setiap komponen di render. Dan karena biasa setelah fetch data kita memanggil set tag berubah menjadi memicu render ulang, memicu efek lagi, dan efek lagi, set tag lagi, dan render ulang lagi, dan seterusnya sampai server meledak atau kuota API habis. Tantangan lainnya dalam menggunakan user effect ini untuk data fetching ini adalah masalah recognitions. Bayangkan responder ini pengguna mengklik profil A lalu mendengar mengklik foto profil B, request akan dikirimkan langsung ke request untuk B dikirim. Karena kondisi jaringan tidak menentu, bisa respon B akan datang duluan, baru kemudian respon A datang belakangan. Akibatnya WM menampilkan profil B jika tiba-tiba ditimpa oleh profil A yang terlambat sampai. WE ini menampilkan profil B dari datanya profil A. Untuk mengatasi ini, kita perlu menggunakan fitur create position di user effect. Untuk membatalkan request sebelum jika komponen sudah berubah atau on move, memastikan hanya data dari request terakhir yang relevan tampil. Selain itu, fungsi UFX ini tidak boleh berupa fungsi async secara langsung karena user effect ini mengharapkan return berupa fungsi cleanup bukan promise. Kita harus menggunakan trik kecil. Kita mendefinisikan fungsi inisi terpisah di dalam user effect lalu memanggilnya segera. Pola user effect ini prospek data lalu akan sering kita lihat di sini ditulis dan dilihat. Meskipun agak terlihat bertele-tele, ini adalah cara REST menjaga konsisten perilaku hoaxnya. Yang keempat itu ada server stack management. Di sini saat aplikasi kita berkembang dari proyek latihan menjadi aplikasi nyata, kita akan menyadari bahwa penyimpanan data itu di dalam user stack lokal memiliki banyak keterbatasan. Data server memiliki sifat unik yang disimpan di tempat jauh yang tidak dikontrol. Ia butuh kontrol asinkron untuk mengambil data dan mempengaruhinya, memperbaruinya. Dan yang paling penting, ia bisa berkuasa kapan saja jika orang mengubah di database. Mengolah status loading error
caching, duplicate, dan background update secara manual menggunakan user effect dan user stack akan menghasilkan kode dan pola yang sangat banyak dan rentang ngebug. Solusi industrinya untuk masalah ini ada Tencent Stack Query. Pustaka ini sering disebut dengan The Missing Data Venting Delivery the Forest. Visualisasi sederhananya itu dipisahkan client stack dengan server stack, dan Tencent Stack Query ini mengambil alih tanggung jawab mengambil, menyimpan, dan memperbarui data server, sehingga kita bisa menghapus hampir semua kode user pack yang rumit di komponen kita. Salah satu fitur share dari Tencent Stack ini adalah manajemen caching yang cerdas. Salah satu pengguna dari halaman A ke B lalu ke A, Tencent Stack Query ini akan menyajikan data scan memori secara instan tanpa loading sama sekali, membuat aplikasi secepat kilat. Di latar belakangnya ia akan melakukan background check untuk mengecekkan apakah data baru di server. Jika ia memperoleh US secara diam, strategi yang memberikan pengalaman yang terbaik seperti aplikasi offline, tapi akurat seperti aplikasi offline. Lalu kalau kita tidak pusing memberikan kapan depannya kita variabel, Pustaka ini mengurus data untuk kita. Fitur lainnya itu ada window focus refreshing. Ini kita saat meninggalkan aplikasi, membalas WhatsApp lalu kembali, stack account teman-teman mendeteksi bahwa aplikasi menjadi aktif dan kemudian mengambil data. Ini memastikan pengguna harus melihat data terbaru dan menekan tombol refresh secara manual. Dan Skat ini juga menangani masalah duplikasi dengan elegan jika kita memiliki 3 komponen yang berbeda di layar yang sama. Yang sama semuanya membutuhkan data profil user, Tencent Query akan menyentuhkan ketiga permintaan menjadi satu request jaringan saja. Jika sangat mempengaruhi headword, pengguna akan menjadi beban server. Tanpa pustaka ini, kita komponen akan memicu ketiga request terminal yang mubazir. Efisiensi jaringan adalah kunci performa aplikasi mobile, terutama di negara dengan kondisi internet yang mahal atau lambat. Mengadopsi Tencent Stack Query ini memang membutuhkan perubahan pola pikir. Kita tidak lagi memberitakan ya untuk mengambil data, melainkan pendekatan kursor ini menyerahkan komponen data diambil dari pustaka, namun akhirnya dia berbasis kode yang jauh lebih baik. Yang kelima ada handling network status. Berbeda dengan aplikasi yang berjalan di server lokal, aplikasi mobile ini lingkungannya yang cukup yang penuh tidak kepastian. Kita bisa koneksi 4G, 4G dan 5G lambat atau latih mati total saat masuk lift atau terowongan. Aplikasi yang baik hanya bukan bekerja saat mampu, tetapi ia gagal dengan anggun saat kondisi buruk. Oleh karena itu menangani proses status pertamanya adalah loading stack. Ini menghindari menampilkan layar putih kosong di saat kita data diambil, karena penggunaan akan mengira aplikasi macet. Solusi agar dasarnya menampilkan indikator, tetapi standar modern lebih menjadi scroll loading. Scroll loading ini adalah kerangka abu-abu yang berkedip halus menyerupai tata letak asli yang muncul pada misalnya kotak-kotak pada garis gambar dan untuk teks. Ini memberikan keprestasi bahwa aplikasi ini lebih cepat, memberikan petunjukan visual tentang lalu status kedua itu ada error stack, itu jangan biarkan aplikasi ini crash atau diam saja request saat gagal. Tampilan pesan yang informasi data paling manusiawi seperti ya gagal membuat data, kondisi cek kita dulu, alali errornya. Yang kita paling penting itu
saat data tiba-tiba muncul. Eh, di sini kesalahan yang seringkali bersifat sementara memberikan pengguna kontrol untuk mencoba memperdayakan mereka dan mengurangi komponen pada error bars. Ini bisa kita melihat menangkap rapor agar seluruh aplikasi tidak menolak. Status ketiga itu empty stack, itu kondisi data kosong. Seringkali kita dapat lupa mendesain tampilan data dari API kosong. Tampilan layar putih ini bisa membingungkan apa bisa masih loading atau error. Dimana saingan usernya menjadi menarik teks yang jelas seperti belum ada teks ini, yuk belanja dulu. Dan status itu untuk implementasi empty stack dan belum bagus untuk melakukan overbonding atau mendorong pengguna melakukan aspirasi mengubah jalan buntu menjadi jalan peluang untuk donasi. Yang terakhir itu ada offline stack, itu dimana stack ini memberikan data pustaka, info yang mungkin kita mendeteksi satu internet secara real time. Aplikasi hebat akan menampilkan indikator yang memberitahu kita sedang offline dan menentukan tombol-tombol yang butuh server yang lebih canggih ketika bisa menerapkan strategi aplikasi yang hebat akan menambahkan indikator kecil seperti yang bisa menerapkan strategi of price, di mana aplikasi tetap menampilkan data lama sensor lokal meskipun tidak ada pengguna masih bisa membaca konten yang muat sebelumnya dan memberikan alamat pada sellers meskipun di dalam pesawat terbang. Ini mengolah tempat status ini menentukan disiplin. Setiap kita membuat peraturan buat yang berdata ini apakah apa yang terjadi saat error, lalu apa yang kosong, dan berbuatlah untuk loading error dan MPT agar konsisten seluruh aplikasi. Yang keenam itu integrasi keselamatan. Pada bab ini kita terhubung pada internet apabila sering offline seringkali terbatas fungsi, namun ia memanggil API yang mendapat akses data kejelasan dan tidak terbatas. Ini metafor yang kuat untuk menghubung seperti manusia dan menciptakan API requestion. Yang pertama ini ada konsep doa, yaitu kita apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka bahwasanya aku adalah dekat, aku akan mengabulkan permohonan yang berada pada apabila ia memohon kepada kami yang berkunjung kemari. Sebagaimana SPSAPI ini mengambilkan data status baik, pending, atau Allah pasti menjawab doa kita dan menjawabnya berupa pembunuhan instan. Ini yang kedua itu apabila apabila kamu telah membolehkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang ketiga ada error landing dan husnul. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, boleh kita jadi membenci sesuatu padahal ia baik bagi kita, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Yang keempat itu yang terakhir itu yang ketujuh ada rangkumannya. Di sini ada rangkuman bab 8 nih. Yang pertama itu ada JavaScript.
secara default bekerja satu file satu-satu. Ini ada antivirus, itu operasi jaringan wajib dilakukan assessment di latar belakang agar tidak macet atau virus akan saat menunggu data. CS What itu standar model yang membuat kode asinkron terbaca rapi seperti kode biasa menjadi rantai. Dan kedua itu fast dan efisien API, fast API dan iOS itu ringan, gratis dan bawaannya native. Karena iOS itu pusaka baterai lengkap. Yang ketiga ada UseEffect, itu tempat aman untuk melakukan set effect atau pengambilan data. Dependensi array itu kunci sakti untuk mencegah infinite loop. Yang REST Condition, hati-hati request yang balapan, pastikan tidak ada data yang didapat dari agent terakhir yang direlevan. Yang keempat itu server management, itu client dan server stack, itu pisahkan data UA dengan dataset, itu dengan missing library yang mengurus caching graphical ground. Sih banget. Ini pisahkan data UE dengan data server, dan stack query ini misi library yang mengurus caching, background, refresh dan declaration. Itu otomatis secara instan karena membaca cache dulu. Yang terakhir 5 itu ada heading dan data status, itu status wajib jangan biarkan layar putih dan fail full. Aplikasi yang baik bukan dengan error tetapi yang menangani error dengan sopan dan informatif. Ini yang ke-8 ini ada studi soalnya, yaitu analisis seorang developer, seorang penulis kode permainan data secara server secara sinkron di mainframe. Ini mengapa proses pengulitan wajib dilakukan secara asinkronus dilakukan mobile. Jawabannya itu ada mainframe, promise dan tawakal. Dan trust utama itu bakal untuk merender UI, janji bahwa hasilnya nanti akan biarkan kode jalan terlebih dahulu. Dan soal yang kedua itu evaluasi kode tersebut dan rancang mekanisme workflow yang untuk berkhusus ini. Jawabannya itu trace mekanisme maka error agar aplikasi tidak mati. UseEffect aplikasi tampilkan pesan sopan. Lalu resiliency itu aplikasi yang baik tetap berdiri walaupun server error. Soal yang ketiga itu logika pelindungan AI menggunakan loading stack untuk mencegah masalah ini. Itu ada jawabannya di disable bottom di saat tombol harus dimatikan. Lalu Visukui tampilkan hasil data yang terkata agar tidak tahu sistem sedang bekerja. Istiqjal sifat-sifat tergesa berawal dari setan yang bantu menggunakan bahasa yang sabar. Soal yang keempat adalah itu perbedaan antara metode HTTP, GET, dan POST. Mengapa protokol komunikasi harus dipatuhi hubungan ketaatan pada protokol API ini dengan adab berdoa dan tata cara beribadah? Apa kita boleh minta surga dengan cara sembarangan atau melanggar aturan yang ditetapkan Allah SWT? Jawabannya itu GET dan POST itu untuk mengambil data, dan POST untuk mengirim data. Security itu pengaman dari password di URL. Itu adab itu adalah menetapkan cara berdoa dan menganggap protokol itu bisa membuat request tidak ditolak. Soal yang 5 itu dapat konsisten data Indonesia client server. Jawabannya itu versi coding itu lakukan versi manual atau gunakan ZOT. Construct API dokumen adalah janji kontrak, integrasi perubahan data diam-diam adalah peningkatan kontrak. Dalam misalnya janji adalah utang, dan merusak sistem dan hubungan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.